Anjar, peran gue di film ini sebagai Anjar yang gue tangkap dari Uli sih, gue berperan sebagai seorang pria yang ganteng. Tentu itu nggak susah bagi gue ya. Terus tapi dia juga tengah kegantengannya itu dia juga ada muncul sebuah keraguan ketika muncul ada dua wanita di hidupnya gitu. Ya tentunya dengan kegantengannya si Anjar ini berusaha untuk memilih siapa yang dipilihnya. Ya Anda saksikan sendiri di filmnya kan. Halo, gua Sony. Di film ini gua berperan sebagai Sony. Karakter gua di film ini yang paling kentara adalah gua yang paling ganteng di antara semua pemain yang ada di sana. Sebenarnya buat gua memainkan karakter ini nggak terlalu sulit karena sehari-hari juga ya begitulah gua, ganteng. Jadi tidak perlu ada pendalaman yang lebih lanjut. Mempelajarinya mudah. Halo, nama gua Bogel, biasa dipanggil Agel. Gua di sini berperan sebagai macan kampus kebetulan. Ya nggak susah lah. Emang gue biasanya juga begitu. Gue biasa nolak-nolak cewek kan. Halo, perkenalkan, aku Manto. Di sini dalam film ini aku berperan sebagai Olive ya. Olive, dimana karakternya di sini sebenarnya nggak cocok dengan karakterku sendiri gitu. Cuman ya di situ kesulitannya aku memerankan peran yang bukan diriku sendiri gitu. Gue di film ini jadi Nia, jadi gue sendiri Nia. Film aslinya sih siapa ya? Lani. Film aslinya Lani. Terus kesan-kesannya gue jadi peran ini yang pasti malu. Dimana-mana harus berdua sama Anjar, kan memalukan, Bo. Tapi emang untung Anjarnya juga nggak tau malu, jadi gue terbantu. Gue di sini tuh berperan sebagai kakaknya Anjar. Kakaknya Anjar tuh orangnya suka ngatur, ya suka nyuruh-nyuruh. Terus dia gitu, tapi sabar sih orangnya. Ya pokoknya konsennya tuh cuma ke bikin kue aja udah. Terus dia gitu, tapi dia kayaknya kalau kata gue cukup perhatian sih ke Anjarnya. Maksudnya mau sih bohong sama Nina karena Anjarnya mau pergi kemana gitu-gitu. Yang penting ini aja sih, Anjarnya ngelakuin apa yang dia suruh aja. Gue berperan jadi ceweknya Anjar, pakai nama gue sendiri sih Nina. Kesan pesannya sih ya kayak jadi cewek yang manja banget, terus yang sangat posesif dan mengekang Anjar sampai Anjarnya paling ke cewek lain gitu kan. Tapi ya sebenarnya sih asik-asik aja sih jadi peran kayak gitu, sesuai dengan pribadi gue sebenarnya. Terus gue waktu itu berperan sebagai gue sendiri, tapi sebenarnya sih kalau di jomblo aslinya jadi yang Rianti gitu deh, gue lupa namanya siapa. Terus perannya tuh seperti agak-agak kayak cewek populer apa segala macam gitu yang bikin malesin gitu deh. Terus udah gitu yang dikejar-kejar sama si siapa namanya, pokoknya yang Manto itulah jadinya. Terus udah gitu dan ternyata tahu-taunya malah jadi sama sahabatnya Manto, si Sony, dan gue juga lupa nama aslinya siapa. Terus ya udah paling gitu sih ya. Saran gue apa ya, jangan terlalu malesin jadi orang. Apa sih?
bermain di film ini sangat menyenangkan karena didampingi oleh kru-kru dan pemain-pemain pendukung yang cukup berbakat, walaupun sedikit perlu diasah. Kalau tentang pengalaman pas bikin film, yang pasti bohong semua orang. Yang pertama bohong ke Keong, terus bohong ke Putri, Vika, itu terus pernah juga ketemu sama kita lagi syuting di Tangga Ceria, terus banyak anak-anak sipil lewat, terus semua pada nanyain ngapain, kita bilang bikin testi, padahal itu bohong semua. Maafkan ya teman-teman. Terus yang paling seru tuh ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Waktu itu di kosannya Kubi, kita sampai jam 9 malam, terus waktu itu pernah ke kafe apa sih? Cabrau. Nah, Cabai Rawit, kafe Cabai Rawit sampai jam 12 malam, udah sampai ngantuk-ngantuk, ngejar deadline selesai filmnya. Pokoknya pengalaman paling seru lah kumpul sama anak-anak. Terus tentang kru-krunya, ya seru lah semuanya ngebantu acara biar jadinya film ini. Terus yang paling nggak kuat itu ngaret-ngaretnya, Bo. Ngumpul jam 3, baru bisa mulai jam 5, jadi sampai malam. Karena tiap hari kita tuh pulang malam, bohong sana sini, ngomongnya bikin testing, main kemana, padahal kita syuting. Maafkan ya. Mudah-mudahan pokoknya pengorbanan kita ini mendapatkan hasil yang bagus deh. Jadi teman-teman suka sama film yang kita buat. Baca. Terus udah gitu, yang lucu ini waktu adegan di rumahnya Vian yang dukun-dukunan Thea itu yang panjang banget dan tiba-tiba ada kucing beneran dan seolah-olah mengidentifikasi kita benar-benar di tempat dukun gitu. Dan idenya jadi berkembang kemana-mana gara-gara nemuin lilin, nemuin apa, ada celengannya bekas kakaknya Vian, semua lah pokoknya. Oh iya, pengalaman yang seru pas proses syutingnya itu, gua sama Nia kan emang PA bareng, terus gitu sama-sama suka dikontrol sama Nia suka dikontrol sama Keong, gue suka dikontrol sama Adot, terus begitu setiap nelpon pasti nanyain di mana, gue pasti bohong dong, dan ya nggak mungkin lah kan ini tadi mau surprise, terus ya kayaknya sih agak-agak kena di Adotnya, soalnya dia tidak berpikiran kalau gua bakalan bohong sama dia. Kalau Keong sih kayaknya udah tahu sih, kalau Adot sih nggak, dia nggak apa ya, jadi dia berhasil ketipu sama gue. Terus dia gitu paling ini sih pokoknya proses syutingnya itu gue seneng banget karena di situ anak-anak tuh yang ya nggak tahu ya, sehari itu nggak kerasa banget soalnya mereka tuh rame banget orang-orangnya. Terus yang nggak ngerasa bete walaupun kadang-kadang suka ngaret sih mulai syutingnya, tapi karena anak-anaknya pada rame semua, jadi apa ya, jadi bete ketutup lah sama gila-gilanya anak-anak. Terus pengalaman yang paling menyenangkan di film ini ketika harus syuting sampai tengah malam, terus ketika harus melakukan adegan mesra gitu ya, karena ya saya malas aja gitu buat adegan mesra gitu kan. Terus pengalaman yang paling menyedihkannya ketika ya syuting ini harus berakhir, itu paling menyedihkan. Syutingnya waktu itu kan mepet banget kan, mau libur lebaran gitu, jadi kalau nggak salah itu 2 hari full syuting terus di kosannya Vian. Terus dari siang sampai sore sempat buka puasa bareng gitu di kosannya Vian. Kalau besoknya gue sebelum berangkat pulang kampung itu masih sempat syuting tempatnya Vian, jadi ya dipas-pasin waktunya. Malah ada scene yang belum gue syuting, akhirnya nggak dimasukin dan nggak sempet syuting. Plus gue kena malaria di Bangka, terus pulangnya jadinya telat. Ya begitulah akhir cerita dari syuting gue. Oh iya, yang di Sabuga bikin malu, lari-lari pakai stick hoki. Iya menurut gue wah menyenangkan lah.
si Anjar ya lucu orangnya. Seperti geng jomblo yang lain, pemeran Anjar, yaitu Anjar, dia penghayatannya cukup bagus menurut saya. Ya lumayan lah untuk seorang pemula. Kalau menurut gue pemilihan karakter-karakter anak-anak yang mereka peranin tuh udah pol abis deh. Kayak misalnya Anjar tuh dapet banget deh feel-nya untuk meranin si Agus itu. Terus udah gitu Kalau buat karakter anak-anak yang paling bodor itu Anjar memang pasti. Manusia itu kan manusia 1000 aja. Tentang tokoh yang lain yang paling berkesan sih ya tokohnya Anjar. Karena aku banyak film sama dia kan, syuting sama dia. Bodor tuh pokoknya ketawa-ketawaan. Dia kalau waktu pas pengambilan syuting itu menurut gue karakternya Anjar main banget sih gitu, dan benar-benar yang kayak bikin lucu semua ceritanya. Terus udah gitu hubungannya dia sama Nina, dan Nina yang kayak polos-polosnya gitu banget. Kalau menurut gua perannya si Sony sama Anjar itu, terutama Anjar, kreatif lah dia. Pokoknya di luar skrip semua sih. Bagus sih kalau gua bilang. Terus pemeran satu lagi siapa? Kameramen, siapa namanya? Satu lagi? Bogel. Oh, pemeran Bogel yang diperankan oleh Bagus. Bagus itu sebenarnya dia ya so-so lah, tapi bisa ditingkatkan lagi dengan sedikit berlatih. Ya. Kalau pesan terhadap para pemain jomblo, sangat banyak kesan-kesan di sana, terutama sama si Bogel. Di situ kami benar-benar merasakan gimana rasanya jomblo yang sebenarnya. Tapi sekarang si Bogel kayaknya udah nggak jomblo lagi. Kalau si Sony saat itu masih berbahagia sama ceweknya, tapi sekarang menderita dia. Bogel. Buat Bogel, dia kocak banget di situ. Bogel banget deh pokoknya. Nah, kalau Bogel, gokil-gokilnya sih yang ya gokil-gokilnya top abis. Bogel, saya lihat di film ini Bogel tuh berperan sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi dia sebenarnya nggak ada beban itu. Ya emang karena ya Bogel ya Bimo ya Bogel ya itulah. Jadi saya kira peran Bogel di film ini merupakan representasi dari kehidupan cinta yang asli gitu. Terus udah gitu cuma satu lagi si Bimo ya, si Bogel. Kita banyakkan tempat ngambil di kosannya Bogel dan kosannya Vian sih. Terus si Bogel yang adegan apa sih yang si Bimo nggak pakai celana di kamar mandi gitu deh, aneh banget. Lalu pemeran Manto yang diperankan oleh Manto, ya dia cukup mirip-mirip lah karakternya dengan yang itu, jadi mungkin karena itu sih dia kepilih. Terus kalau masalah Manto itu karakternya sama banget tuh kayak film aslinya. Tapi paling susah diarahin gayanya, soalnya dia paling paling nggak bisa improve. Jadi apa kata-katanya itu yang dia harus ikutin, makanya itu lama banget kalau take sama dia. Yang paling seru tuh berkarakter dengan Manto, karena kalau salah tuh resikonya fatal gitu. Salah dialog bisa kena tonjokan, salah apapun lah, cekek gitu, aduh. Terus kayak gitu kalau Manto ya emang dari awal juga kita sudah memfigurkan Manto itu sebagai Olive. Jadi ya mau dia gimana pun juga ya cocok deh. Terus kalau si Manto emang cocok kali dia. Emang bawaannya mau berantem terus kan? Terus kalau si Manto bener-bener ngegambarin karakter si jomblo aslinya lah, soalnya yang tipikal dia malu, segan apa segala macam, sorry topis. Terus untuk masalah siapa lagi ya, Sony juga bodoh sih. Ya. Ketika membuat film ini tentu harus ada chemistry ya antara satu karakter dan karakter lain. Ketika aku harus beradu karakter dengan Sony udah enak gitu ya.
Kalau si Sony gimana ya gitu. Pokoknya gue waktu pas ngambil adegan yang sama Sony tuh abis ketawa-ketawaan terus aja lah gitu, karena yang harus yang bener-bener serius, yang kayak orang suka sama suka apa segala macam. Sorry Li, lo jadi capek. Kalau si Stella baik, Nia juga bagus. Terus kalau misalnya Nia, nggak tahu sih Nia, soalnya waktu itu Keong tuh pernah bilang Nia tuh mirip banget sama Nadia Safira, jadi kayaknya apalagi dia juga orangnya nggak tahu malu ya kalau acting ya, cocok deh, cocok juga Nianya. Nia, saingan gue nih, lo merebut Anjar dari gue. Apalagi ya? Dumei. Si Dumei gimana ya? Kurang terlalu banyak kelihatan sih ya, cuman ya gitu deh. Buat Nia, dalam peran ini saya juga agak-agak apa ya, di satu sisi saya harus berperan sebagai pacarnya gitu ya, di satu sisi saya juga berperan sebagai temannya Roland di kehidupan nyata gitu, jadi ada konflik. Terus Nia yang air mata buatan itu. Waktu pas kita makan ya itu. Terus apa lagi ya? Ya, kalau Nia gitu deh juga deh. Sama juga ketika saya berperan dengan Dumei gitu, di film ini saya penyaingnya sebagai seorang kakak, sedangkan di kenyataannya mana ada kan, saya harus boro-boro sayang sama dia gitu ya, takut malah. Terus Stella juga cukup galak untuk jadi kakaknya si Agus. Kalau misalnya Nina pembawaan untuk perannya dia sebagai pacarnya Anjar boleh dibilang top juga, karena kalem sih ya orangnya, jadi nggak gerusak-gerusuk kayak yang lain-lain kan. Terus kalau Nina ya begitulah. Kalau buat Nina sebenarnya itu udah ada chemistry gitu ya, udah ada chemistry yang bagus. Sayang Ninanya sakit, jadi harus ada beberapa adegan yang cukup vital sebenarnya, tapi harus tiada gitu ya. Tapi Nina sejauh ini masalah chemistry-nya sudah bagus di film, tapi di dunia nyata saya kira jangan sampai, karena nanti jatuhnya itu pen makan pen jatuhnya ya, nanti teman makan teman jatuhnya, jangan. Taruh sama RRI. Terus untuk Nino tetap abis, sama Dumai juga tetap abis lah. JJ, gue kira pertama dia agak malu-malu gitu JJ gitu loh, tapi ternyata dia oke, maksudnya dia nggak tahu malu juga ternyata kalau depan kamera ya. Terus Jadi lumayan lah actingnya. JJ itu mainnya keren banget, menghayati sekali kalau lagi mainin film itu. Terus bikin lucu itu karakternya Edwin. Jadi Edwin itu dadakan ada jadi tukang pelet. Di situ dia panjang banget adegannya dan dia ngebodor sendiri nggak jelas. oh ya, Porke gila. Harusnya kan dia tuh menurut Uli sih dia cuma kebagian hanya berapa menit saja, dan kayaknya dia terlalu menikmati perannya, padahal sebelumnya kan tadinya dia tuh mau dijadiin Doni toh. Dia nggak mau, katanya sorry deh, gua gugup kalau depan kamera. Ternyata buset dah, dia tuh abisin berapa durasi, dan harusnya filmnya nggak terlalu lama, gara-gara dia jadinya lama gitu. Untuk peran Edwin, di sini saya agak tersinggung juga gitu. Masa peran utamanya berapa menit si Edwin, yang cuman secara gitu dia satu scene menghabiskan role kita berapa menit gitu ya. Saya ini harus ditelusuri ulang ya, apakah Edwin itu peran pembantu, dia peran utama, atau cameo, atau apapun itu harus jelas. Jangan sampai statusnya peran pembantu tapi durasi mainnya peran utama, jangan sampai itu kalau bisa. Si Porke
alah ngabisin slot dia mah pokoknya. Dia udah ngelebihin perannya dia sebagai figuran lah pokoknya. Itu udah kebangetan. Terus tentang Ijal kemarin nggak terlalu banyak soalnya pas dia juga lagi pergi. Terus kalau apa karakter, saya lihat karakter yang paling kasihan itu karakternya si Ijal, cuma dikit mainnya. bisa Si Ijal itu emang sotoy sih, pas jadinya lah, sesuai. Terus makasih juga buat Memes sama Kubi yang waktu itu pernah jadi figuran pukul-pukulan. Mereka bodoh banget beneran. Terus terima kasih buat semuanya yang udah ngebantuin bikin film ini. Yang paling lucu si Vian sama si Memes deh, membuat gue syutingnya tertawa nggak jelas ya. Udah gitu aja. Terus kalau misalnya yang buat Memes sama Vian atau Kubi itu tuh benar-benar di luar skenario, dan mereka tuh sebenarnya cuman nemenin kita, tapi malahnya jadi diambil sama kita karena kita kekurangan pemain, Terus gitu ya, walaupun pemeran dadakan cuman oke kok perannya mereka. Peran Vian Memes banyak kejadian yang menarik ya. Itu sebenarnya adegannya cuma berapa detik ya, tapi itu di cutnya tuh kemunculan idenya karakter Memes dari seorang Memes menjadi seorang anak kecil tuh konfliknya banyak gitu. Ada yang ingin Memes jadi yang seorang yang maaf nih agak-agak bodoh gitu ya. Saya Memes jadi orang-orang yang kurang waras, itu banyak konfliknya. Ya tapi untung dengan pengalaman directornya kita bisa menjembatani antara keinginan Memes dan keinginan kita gitu. Untuk Vian juga sama, dia banyak perannya, dia sebagai teman gua ada di sini, terus sebagai anak kecil juga pernah, dia juga peran sebagai apa aja ya, kayak banyak lah Vian itu peran. Dan bagus juga orang itu bisa berperan dalam berbagai karakter tuh positif ya. Oh iya, buat satpam itu bagus banget bapaknya, satu take jarang yang ada kayak gitu, cuma dikasih instruksi berapa detik gitu dan mainnya satu take, wah luar biasa sekali. Terus buat yang meranin Dora, makasih juga ya. Asalnya gue mau jadi Dora tapi ya gue gak enak juga kan, yaudah gue suruh teman gue jadi Dora. Ya bagus juga peran dia sebagai Dora gitu ya, sangat menjiwai peran sebagai Dora. Ya gue makasih aja buat teman gue itu ya, jadi bukan gue tuh yang di Dora, itu sebenarnya teman gue. Terutama tuh sutradaranya tuh, inilah sutradaranya. Tapi secara umum bermain film ini menyenangkan karena kru-krunya juga bersahabat, mereka bisa mentolerir kelakuan kita gitu, yang kadang-kadang kita minta ini minta itu gitu ya. Ya kita cukup terpuaskan tuh bermain di film ini. Gue inget banget yang paling berkesan adegan buat gue tuh adegan yang di depan lagi deket-deket tangga ceria. Itu tuh yang di situ yang kayak si Riantinya lagi jalan yang sok anggun, yang nggak dilihat, yang diliatin sama si mantonya. Sementara itu gue jalan biasa banget, terus udah gitu yang ditabur-taburin daun-daun kering sama si Vian dan lain-lain gitu lah. Saya kayak itu udah habis berapa take dan ngumpulin daun-daun di rerumputan, bikin malu. Menurut gue itu berkesan banget. Kalau adegan yang paling berkesan ya tentunya saat di WC Ala Barat saat itu jadi nolak. Ya, itu benar-benar menyakitkan. Ya, itu aja. Pengalaman yang paling berkesan pas gue bikin film itu pas syuting film di Cabai Rawit. Di situ gue yang pura-pura nangis, cara gue tuh nggak bisa nangis, jadi gue ditetes-tetesin gitu pakai air minum pula, air minum anak-anak. Terus gue sebelum take harus mendangak ke atas, terus nyolokin air ke mata, terus
begitu tag gue langsung menetes itu. Gue nggak bisa nangis, gue pengen ketawa malah jadinya. Pokoknya itu pengalaman paling seru deh. Yang paling berkesan di film ini buat gua adalah adegan yang ini nih, pasti lu pada inget. Waktu gua berantem sama Manto. Mestinya gua bisa menang tuh, cuman karena saudara bilang gua harus ngalah, ya apa boleh buat. Manto tuh nggak ada apa-apanya banding gua, cuman ya demi film gua harus totalitas. Jadi ya gua harus nahan sedikit lah, takutnya Manto cedera gitu. Terus ya itu ya apalagi ya. Adegan paling berkesan ya gue marah-marah sama Anjar di kamar itu. Maklum lah, biasanya gue gak pernah marah kan, tiba-tiba mesti syuting mesti marah-marah ke Anjar. Aduh, itu udah deg-degan, takut garing. Ya ntar lihat nih lah di filmnya gimana hasilnya. Anjar, gimana rasanya gue marahin? Kalau menurut gua adegan paling berkesan tuh waktu si Edwin sama Sony jadi dukun. Itu ngabisin role lah, bener-bener dah. Masa pemain figuran ngambil poin lebih banyak? Buat gue proses syuting yang paling berkesan sama gue tuh yang pas ini adegan JJ sama Nia yang ketemuan di WC. Nah itu tuh pertama tuh kita bingung, WC mana ya yang ada kacanya, terus yang lumayan bersih di ITB gitu loh, mana ada WC yang kayak gitu. Terus gitu pertama ke BSC ternyata nggak boleh masuk. Terus gitu akhirnya oh ya udah kita ngambil WC yang di CC. Nah di situ tuh kan lumayan rame. Terus gitu buat mengkondisikan si WC itu untuk kosong itu lumayan susah sih, soalnya lumayan banyak yang pas waktu itu juga jam-jam mau sholat kalau nggak salah, jadi lumayan banyak cewek-cewek yang mau wudhu. Terus gitu akhirnya pasnya kita dapat momen WC itu kosong. Nah gua kan nggak terlibat tuh di situ. Nah gua tuh disuruh anak-anak buat jagain, siapa kalau ada orang yang masuk tuh suruh dia ditahan. Ada sih 2 orang atau 3 orang cewek gitu. Terus ada apa sih mbak, kayak hampir-hampir marah gitu. Cuman ya untungnya terselesaikan sama gue. Dan emang sih di lokasi itu nggak tahu kenapa pokoknya Nia sama JJ itu yang lumayan agak lama di sananya. Soalnya kadang Nia yang lupa dialognya apa, kadang JJ yang lupa. Terus yang kadang-kadang gua ke cage di kameranya, pokoknya gitu deh. Seru aja tuh karena ya gua berhasil agak-agak dimarahin gitu sama ibu-ibu yang di CC itu. Menurut saya adegan yang paling berkesan itu ketika harus ketika apa ya? Oh ya udahlah, ketika harus memutusin sini ya itu. Padahal saya nggak lihat mutusinnya gitu padahal ya. Lu bayangkan aja ya, baru pacaran berapa hari gitu di film gitu, udah mesti putus lagi di hari seminggu itu. Jadi mestinya ujungnya jangan jomblo, tapi how to lose guy in 7 days harusnya itu. Karena bayangin aja, saya syuting pertama udah pacaran gitu kan, hari ke-7 udah putus kan, itu yang paling adegan yang paling berkesan gitu ya. Jadi how to lose a guy in 7 days harusnya judulnya, bukan jomblo harusnya. Kalau pesan dan kesannya, pertama kesan ya, kesan gua di 2002 gimana ya? Ya gitu deh. Kalau pesan gua untuk 2002 apa ya? Ya gitu deh. Pesan gue buat angkatan 2002, ya angkatan gue, ya nggak tahu sih, menurut gue kalau dibandingin sama angkatan bawah, kita tuh udah solid banget. Terus begitu nggak tahu kenapa setiap acara Gozi yang kemarin kita pegang tuh kayaknya menurut gue tuh udah berhasil deh. Terus gue salut aja sih kita bisa kompak sampai kita udah mau lulus masing-masing tuh kita masih tetap kompak. Terus pesan aja buat
kita 2002 ini deh milisnya dijalanin biar kompakannya juga tetap terjaga. Terus udah gitu jangan lupain temen deh. Perjuangan kita udah sama-sama di OS kemarin tuh sangat-sangat berkesan buat gue. Disitulah gue bisa mengenal kalian semuanya. Pesan gue itu aja sih, tetap pertahankan kekeluargaan kita. 2002 ya yang jelas awal deketnya ya sejak kita ospek bareng ya, terus suka duka bersama di himpunan. Ya, walaupun gue deketnya ya sama cewek-cewek tentunya, tapi cowok-cowok juga pasti ada yang deket sama gue kan. Terus ya dapet cowok sekarang gue di HMS 2002. Terus ya sekarang juga mulai TA gue kan bareng 2002. Terus ya makin akrab aja, kita sering ngumpul bareng sekarang. Ya sedih juga sih mau lulus kan, jadi buat temen-temen 2002 semua ya semoga kita sukses bersama. Kalau kesan terhadap HMS 2002 HMS kan, ini HMS apa ya bisa dibilang ya, mereka tuh udah seperti bagian dari perjalanan hidup, jadi tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Sampai kapanpun HMS 2002 akan selalu ada di hati. Pesan gue buat 2002, buat yang udah kerja ya semoga sukses, semoga jangan lupa hal-hal yang dilihat waktu jadi mahasiswa dulu. Terus buat yang belum lulus, semangat semuanya, baik kita mari lulus. Terus pokoknya sukses aja buat semua, jangan lupa isi milis, jangan lupa kabar-kabarin, membagi untung kalau ada untung, membagi rugi juga nggak apa-apa. Kayak jangan lupa satu sama lain deh. Buat 2002 pokoknya gue thanks banget buat dukungan kalian semua. Pokoknya film ini itu buat kalian deh, sengaja kita bikin khusus 2002 biar ngingetin kita itu angkatan yang kompak banget. Dari awal kita ospek terus sampai terakhir kita selalu bareng-bareng. Ya mudah-mudahan kedepannya kita tetap kompak kayak gini, terus saling bantu kalau ada yang lagi susah. Itu aja sih. Menurut saya angkatan 2002 itu apa ya, angkatan yang lengkap gitu ya, lengkap ya dari karakter personil 2002. Disebut lengkap juga karena pengalaman 2002 dari pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang mencapaikan, pengalaman yang tidak mengenakan, itu lengkap gitu ya. Jadi harusnya kalau ada penghargaan bagi apa ya, angkatan yang paling the ultimate angkatan gitu ya, mungkin 2002 bisa jadi nominasinya. Dari 155 ya, 155 HMS 2002 emang karakternya berbeda-beda, tapi mereka kita bisa saling apa ya, toleransi, solider sama temen. Jadi walaupun suku berbeda-beda, klub yang didukung berbeda-beda, gua dukung Persib, Boga dukung Persija gitu kan, itu kita bisa bersatu dalam angkatan 2002 ini. Jadi bagus 2002 pesannya. Ya pesan buat 2002 ya jangan sampai lah udah lulus kalian gitu kan, kita nggak keep in touch gitu kan. Ada sarana milis ya, gunain sarana milis. Terus ada sarana apa ya, sarana olahraga di Sabuga kita gunain. Ada sarana pembuangan sampah ya kita buang sampah pada tempatnya. Ada sarana ibadah ya kita ibadah bareng-bareng. Ada sarana MCK ya kita banggain lah di MCK kan. Jadi ya intinya keep in touch lah, itu aja. Pesan gua bersama kalian ya itulah, biasa-biasa aja sih. Ya teman-teman kalian bisa ditemuin di mana aja sebenarnya. Cuman ya karena terpaksa aja kita bergaul di komunitas yang sama ya nggak boleh buat saya harus bergaul sama kalian dong. Kalau nggak ntar disangka sombong gitu kan. Jadi ya itulah. Tapi intinya pertemanan ini ya jangan sampai putus. Karena mungkin kita nanti perlu ada apa, lu ada proyek, gua minta, gua ada proyek, lu harus ngemis-ngemis gua gitu kan. Ya gitu deh pokoknya.
Terus walaupun sudah lama ya sayang kan kalau harus terputus. Terus untuk tim Sibolang, tim Si Bocah Petualang 2002, jangan sampai kita berhenti jalan-jalan sampai umur tua. Sampai kita tidak bisa melangkah lagi. Pokoknya umur 45 Kilimanjaro. Kilimanjaro, ingat, jangan ada istri yang menghalangi, jangan ada mertua yang menceramahi, jangan ada pembantu yang minta diklonin. Oke, terima kasih. Bah. Pesan gue buat yang nonton dan menikmati film Jomblo versi kita, pokoknya tontonlah itu sebagai karakter yang benar-benar anak-anak, bukan karakter yang menjiplak film, walaupun ceritanya menjiplak filmnya. Nah, kalau buat ini sekalian juga film itu tuh benar-benar dari kita yang bisa dibilang yang terakhir kalinya. Nah, mudah-mudahan kalian menikmatinya. Terus di gitu selalu inget deh sama film Jomblo itu, soalnya unik sih kalau kata gue. Untuk para pemirsa, para penonton film Jomblo ini, saya berpesan, terlalu banyak teori dalam cinta akan selalu membuat kalian jomblo. Camkan itu. Ya, ya selamat menikmati lah. Buat yang nonton, nikmati aja ya film ini. Kita buat seneng-seneng kok, kita buat semuanya having fun, biar yang nonton juga seneng, ketawa-ketawa, lihat gimana temen-temennya pada berakting yang gak karuan. Ya sudah deh, yang jelas ya nikmatin aja filmnya. Pokoknya lo harus tonton film ini, lebih keren dari Jomblo yang sinetron sekarang. Lebih lucu menurut gue. Terus jangan terlalu nganggap serius juga sih gitu, tapi ya nonton aja deh, pokoknya lebih asik. Untuk pemirsa, don't try this at home. Terus buat yang nonton film ini, gue mau ngucapin selamat menonton. Mudah-mudahan puas dengan hasil syuting kita ini selama ini. Mudah-mudahan ya pengorbanan kita tadi itu berkenan lah buat kalian. Semoga kalian suka dengan film ini. Saya kira film Jomblo ini menawarkan sesuatu yang beda ya. Walaupun Anda sudah melihat film Jomblo yang asli, itu nggak ada apa-apanya dibanding film ini ya. Karena film ini lebih menggali karakter pemainnya. Terus dari segi setting juga sangat ITB banget gitu ya. Terus dari segi pemainnya juga HMS banget. Jadi terus dari segi biaya juga Anda nggak perlu ke bioskop kan, Anda tinggal setel DVD Anda di rumah. Atau yang agak-agak koret mah minjem ke temennya terus kopi di rumahnya gitu kan, itu yang jauh pembajak gitu ya. Dan saya kira Anda rugi kalau nggak menyaksikan film ini. Jangan lupa juga nanti ada sequelnya, Jomblo Strikes Back, terus ada juga The Last Jomblo on Earth, itu ada juga. Dan rencana kemarin juga Steven Spielberg juga ini udah ada rencana gitu ya, mau bikin sequelnya The Jomblo Park gitu ya. Jadi taman-taman yang bersih jomblo-jomblo gitu. Itu juga kayaknya meledak juga ya. Meledak di mana gitu ya. Ya udahlah. Saya Anjar. Saksikan Jomblo hanya di DVD Anda. Peace. Woi, Monjar.